Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mempelajari teori asal-usul kehidupan. Di mana di sini kita akan membahas tiga teori, yaitu teori abiogenesis, teori biogenesis, dan teori evolusi modern. Di mana biogenesis ini terbagi menjadi Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Dan juga teori evolusi modern ini terbagi menjadi dua, yaitu teori evolusi kimia dan teori evolusi biologi. Selanjutnya, teori evolusi biogenesis, teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup tercipta secara spontan dari benda mati atau generatio spontanea. Tokoh-tokohnya yaitu Aristoteles, Van Helmont, Anthony van Leeuwenhoek, John Needham. Dan contoh pada teori abiogenesis ini yaitu lipas terbentuk dari sampah, belatung terdiri dari daging busuk, dan lain-lain. Dimana di sini pada gambar pertama itu adalah gambar Aristoteles, gambar yang kedua Van Helmont, dan gambar yang ketiga itu hasil dari Anthony van Leeuwenhoek, dan gambar yang keempat itu hasil percobaan dari John Needham. Selanjutnya yaitu teori biogenesis, teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup tercipta bukan dari benda mati, melainkan dari makhluk hidup sebelumnya melalui reproduksi. Tokoh-tokohnya yaitu Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Di mana Francesco Redi itu pada tahun 1668, dan Lazzaro Spallanzani itu 1768, dan Louis Pasteur itu 1864. Yang pertama yaitu eksperimen Francesco Redi, di mana seorang dokter asal Italia membuktikan bahwa kehidupan yang lebih tinggi tidak muncul secara spontan. Ditolak karena teori tersebut tidak berlaku untuk mikroba. Seperti ada percobaannya ada pada gambar. Dan selanjutnya eksperimen yang kedua yaitu eksperimen Lazzaro Spallanzani. Di sini pendeta asal Italia itu mengulangi percobaan John Needham. Percobaan ini ditolak karena pertumbuhan mikroba membutuhkan udara. Percobaannya ataupun eksperimennya dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya percobaan yang ketiga yaitu percobaan Louis Pasteur. Di sini mikrobiologi asal Prancis melakukan eksperimen mirip Needham dan Spallanzani. Pasteur membuktikan bahwa kehidupan tidak bisa muncul pada tempat-tempat yang tidak terkontaminasi oleh kehidupan. Hasil penelitian Pasteur disimpulkan dalam kalimat omni vivum ex vivo, yang bahasa Latin untuk semua kehidupan berasal dari kehidupan. Di sini ada percobaannya pada gambar. Selanjutnya teori evolusi biokimia. Satu, teori evolusi Harold Urey pada tahun 1893. Harold Urey mendukung hipotesis Oparin. Mereka berpendapat bahwa organisme terbentuk pertama kali di bumi ini berupa makhluk bersel satu. Kehidupan terjadi pertama kali di udara atau atmosfer. Atmosfer kaya akan CH4, NH3, H2O, dan H2O karena loncatan listrik dari petir dan sinar kosmik. Menurut Urey, terbentuknya makhluk hidup dari berbagai molekul zat di atmosfer tersebut didukung kondisi sebagai berikut. Kondisi yang pertama, tersedianya molekul-molekul metana, amonia, uap air, dan hidrogen yang sangat banyak di atmosfer bumi. Yang kondisi kedua, adanya bantuan energi yang timbul dari halilintar dan radiasi sinar kosmis yang menyebabkan zat-zat tersebut bereaksi membentuk molekul zat yang lebih besar. Kondisi ketiga, terbentuknya zat hidup yang paling sederhana yang susunan kimianya dapat disamakan dengan susunan kimia virus. Kondisi keempat, dalam jangka waktu yang lama atau berjuta-juta tahun, zat hidup yang terbentuk tadi berkembang menjadi sejenis organisme atau makhluk hidup yang lebih kompleks. Dan selanjutnya yaitu teori Alexander Oparin menjelaskan bahwa pada mulanya atmosfer bumi berupa terdiri atas metana atau CH4, amonia atau NH3, dan uap air atau H2O, dan gas hidrogen atau H2. Oleh karena adanya pemanasan dan energi alam berupa sinar kosmis dan halilintar, gas-gas tersebut mengalami perubahan menjadi molekul organik sederhana. Selama berjuta-juta tahun, senyawa organik ini terakumulasi di cekungan perairan
sampai membentuk primordial soap. Tahap selanjutnya primordial soap ini membentuk monomer. Monomer bergabung membentuk polimer. Polimer membentuk agregasi berupa protobion. Protobion adalah bentuk awal sel hidup yang belum mampu bereproduksi, tetapi mampu memelihara lingkungan kimia dalam tubuhnya. Organisme yang pertama terbentuk adalah prokariotik heterotrof yang terbentuk di perairan. Dan selanjutnya eksperimen Stanley Miller 1953. Di sini ada gambar eksperimen tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.